Jadi ketika kita baca asyhadu an la ilaha illallah, itu udah masuk 59 iman. Kalaupun kita nggak bisa menghadirkannya, kata Imam Ghazali, tahu aja kita mana itu jadilah. Yang kita baca itu, la ilaha asyhadu an la ilaha illallah, masuklah 59 iman di sana. Kalau nggak bisa kita menghadirkan semua satu-satu, tahu aja isinya udah jadilah itu, memadai lah ya. Seperti contohnya kalau jumpa kita bangunan besar, beratap, berdinding ya, nggak berdinding, besar. Kalau jumpa kita di perkebunan, apa namanya itu? Bangsal ya kan? Ini kan? Tapi juga ada bangunan besar yang berdinding, apa pula namanya? Gedung. Hah? Gudang. Ya kan? Oh, ini gudangnya. Kalau kita jumpa pula satu bangunan, ada kamar tidur, ruang tamu, kamar mandi, apa namanya? Rumah, gitu loh maksudnya. Jadi asyhadu an la ilaha illallah, taulah kita dalam itu dah ya. 59 iman. Itu makanya kalau kita betul-betul belajar tauhid ini, masuklah di hati kita itu yang 59 iman itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sahdan. Lagi sesudahnya nyata himpunan 50 akaid. Akaidul iman itu di dalam kalimat syahadat yang pertama. Maka ditambah lagi di bawah ini dengan beberapa lagi makna syahadat tauhid ya. Maka mudah-mudahan dengan taufik Allah Ta'ala, dengan pertolongan Allah Ta'ala ya, dibukakanlah hati yang baca padanya dengan menghadirkan sekalian makna itu di dalam hatinya, hingga dapat dah tercampur cahaya makna dua kalimat syahadat di darah dagingnya. Darah dikenaki darah itu hati, daging itu lidah ya. Campur sana dua kalimat syahadat di dalam darah dagingnya selamanya hidupnya hingga matinya dengan husnul khotimah. Ini yang bangsa bisa diusahakan itu ya. Jadi ketika saya kata Pak Hanafi, orang mendengar pun yang dipendengarkan kok ya kan. Sudah. Jadi ketika kita baca asyhadu an la ilaha illallah, itu udah masuk 59 iman. Kalaupun kita nggak bisa menghadirkannya, kata Imam Ghazali, tahu aja kita mana itu jadilah. Yang kita baca itu, la ilaha asyhadu an la ilaha illallah, masuklah 59 iman di sana. Kalau nggak bisa kita menghadirkan semua satu-satu, tahu aja isinya udah jadilah itu, memadai lah ya. Seperti contohnya kalau jumpa kita bangunan besar, beratap, berdinding ya, nggak berdinding, besar. Kalau jumpa kita di perkebunan, apa namanya itu? Bangsal ya kan? Ini kan? Tapi juga ada bangunan besar yang berdinding, apa pula namanya? Gedung. Hah? Gudang. Ya kan? Oh, ini gudangnya. Kalau kita jumpa pula satu bangunan, ada kamar tidur, ruang tamu, kamar mandi, apa namanya? Rumah, gitu loh maksudnya. Jadi asyhadu an la ilaha illallah, taulah kita dalam itu dah ya. 59 iman. Itu makanya kalau kita betul-betul belajar tauhid ini, masuklah di hati kita itu yang 59 iman itu. Contohnya cerita seorang guru dulu. Dia cerita sama guru, cara guru saya dulu deh. Waktu masa zaman Belanda. Iya kan? Orang Aceh ini kuat kali agamanya memang. Itu kalau pada tengah malam terdengar suara orang bilang la ilaha illallah, nyebur dia ke sungai nyebrang, itu yang di gardu-gardu Belanda itu lari semua Belanda itu. Jangan coba-coba, karena tembak ini nggak apa-apa deh itu. Kenapa? Udah duduk di hati dia berbuka semuanya itu. Kalau di giginya rencangnya lompat dah. La ilaha, bagus lari Belanda itu semua. Kalau nggak mati semua dibunuhnya. Nah, gitu kuatnya tauhidnya dia. Udah paham kan? Nah, jadi kita kadang-kadang belum duduk juga di situ. Baru mulut juga. Pokoknya masukkan ke hati. Ucapkan hati dan perbuatan. Itu baru sempurna ya. Bisa juga, bisa. Terkadang kena terpaksa, orang bisa. Terpaksa. Tak berbuka semuanya. Kuat dia pegangnya. Kena terpaksa. Jadi juga lah. Ini sekarang terpaksa pun enggak juga. Ngerti kalian nih?
Bahwa semuanya tak beri bekas, itu kan, nggak beri bekas semuanya. Api pun tidak menghanguskan semuanya. Jadi ada rasa ibu-ibu pindah ke kiri sebentar, dengan air-air dalam ayunan, terbakar rumahnya. Mar api itu. Tak peduli diterobos saja rumah itu. Dalam air tadi kan. Kenapa? Kuat pegangannya, tidak, api nggak beri bekas. Nggak apa-apa emang deh, baju pun nggak terbakar. Coba suruh lagi, mau dah, bisa? Nggak. Makanya butuh itu bukan dicoba-coba. Atau nanti ada coba-coba, jangan ya. Ini bilang luar nih, jangan. Hidupkan kompor gas, masukkan tangan, jangan. Nabi Musa pun keluh lidahnya gara-gara makan api itu. Sudah ya. Dan lagi berkatlah setengah ulama bahwa dua kalimat syahadat itu hurufnya ada 24 huruf. Sementara di dalam sehari semalam ada 24 jam. Maka diharap ampunan Tuhan dengan 24 huruf itu daripada dosa 24 jam. Oke, baik-baik kita syahadat ya. Mau sholat pun syahadat dulu, mau baca Al-Quran pun syahadat dulu, apa ya? Syahadat la ilaha illallah, syahadat anna Muhammad Rasulullah. Kelebihannya tadi, yang Allah telah mengampunkan dosa kita selama 24 jam itu. Sungguh-sungguh ya. Jadi Ustaz, dosa yang mana aja yang diampunkan Allah? Yang mana aja? Besar kecil. Yang mana aja? Namanya dosa diampuni udah nggak ada dosa kecil, beda dosa kecil dosa besar beda ya. Kayak gini Ustaz, itu kita membaca syahadat tadi apakah termasuk bila kita sudah keluar dari Islam tadi Ustaz? Enggak. Kalau kita mau sholat syahadat dulu, kan udah sering kali saya sampaikan. Saya tahu ada cuma tahu kita sudah Keluar. apa itu termasuk juga? Iya. Kalau kita tahu di mana kita keluar, mesti tarik balik. Kalau nggak sah ya. Nah, mesti tarik balik di mana tempat jatuh. Itu makanya kalau ustadz-ustadz yang nggak belajar pakai kitab cuma 20 ini ngaco apa ya keterangannya, tak kemana mana aja begini, kacau umat begini. Apa bedanya suara anjing sama jajan nggak di sana? Kalau sempat ada orang Islam nggak suka dengan ajan, orang Islam bukan loh. Kan gitu jadinya kan. Begitu makin lama makin gawat kita ini. Kalau kita memperhatikan, kalau nggak tahu, macam-macam dibuat orang ya. Heboh lagi label halal ya. Pemerintah yang buat label halal, bukan MUI lagi. Logonya gambar wayang, Pak. Itu entah apa-apa sudahnya. Wayang, Nggak ada yang berantas. Saya untuk sebenarnya tuh sudah masuk ke 59 iman itu. Kita bersyahadat, kita masukkan seluruh makna syahadat tauhid. Kalau kita yang udah belajar, udah paham, tahu kita keluar, tahu kita masuk. Nah, sementara tauhid itu ibadah, fikih atau ibadah Tuhan. Jadi bagaimana kalau orang yang nggak belajar sama sekali, masih dalam keadaan taklidnya batal atau dia jadi murakab, berarti dia nggak beribadah tuh? Enggak lah. Maka Islam pun diragukan, makanya banyak orang Islam di sisi manusia, bukan Islam si Allah Ta'ala, iya kan? Banyak juga orang Islam sholat di sisi manusia, tidak sholat di sisi Allah Ta'ala, kok gak ada ilmunya Pak? Olahraga aja itu. Wajib tahu lah kita. Sudah amal. Jaga keimanan. Sampai kata Rasul begitu pentingnya menjaganya. Walau sebesar jarah sekalipun, selagi masih ada iman tetap masuk surga. Walau sebesar jarah sekalipun, masih ada iman masuk surga. Jadi iman jaga, jangan sampai ada iman masuk neraka kekal selama-lamanya. Ini Ustaz, iman yang maksud ini iman yang bagaimana Ustaz? Menunjukkan seorang itu ada iman walaupun hanya sebesar jarah ada iman itu. Udah. Jadi maksudnya kan, mau cepat apa lambat jawabannya nih? Cepat boleh, lambat boleh. Enggak lah, lambat baru duduk dia. Kalau cepat nggak duduk.
Jadi setelah selesailah sama manusia ini nanti yang neraka, surga udah. Jadi ketika Rasul duduk sama Jibril, terdengar suara mengatakan Quran. Tersentak Nabi. Quran itu kan diturunkan tuh siapa? Itu Rasulullah kan. Umatku tuh, Jibril dari neraka itu gitu. Langsung pengen Nabi ke neraka. Nah, dengan suara Quran itu maksudnya sekecil-kecil sebesar sekali masih ada iman. Benar-benar Quran itu aja cuman. Kan parah kali itu ya. Masuk Nabi ke neraka. Neraka cari ambil Al-Quran. Kau ambil Al-Quran? Iya. Siapa kakulah Muhammad yang turun Al-Quran itu? Kau ya? Enak-enak kau di surga ya, kau biarkan aku sini. Apa kata Nabi? Iyalah salah aku lah itu, tarik Nabi. Quran aja bisa gimana? Dan Nabi ngaku salah, ya salah aku lah itu kata Nabi. Nah. Padahal salah siapa? Salah kita kan? Suruh ngaji nggak mau ngaji. Banyak kan sebenarnya bikin bahan renungan kita ini. Ngaji seminggu sekali ya. Itu belum potongan tuh. Ya. Kadang peri pula berapa lah seban. Mantan kebutuhan kita tiap hari mau banyak kurang banyak. Cocok nggak San? Nggak cocok. Tapi karena Allah Maha Pengasih Maha Penyayang kasih juga. Yang preman pun dikasih, semua dikasih Allah Tuhan. Dia Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dia pengasih sama semua. Nah, penyayang sama kita orang beriman. Maka kita yang beriman sudah ngaji tauhid ini, jangan pernah sangka buruk sama Allah Ta'ala, sangka baik aja. Nggak dipaksa kok, sangka baik aja sama Allah Ta'ala. Kenapa? Karena Allah Maha mengetahui, kita nggak tahu. Sangka baik aja lah. Kalau kita sangka baik, baiklah datang sama kita. Kalau sangka buruk, buruklah sama kita jadi ya. Nggak ngerti pun aku ngaji ini, ngaji udah samain, tapi kayak rezeki pun kok payah kali ini. Itu jawab Allah Ta'ala itu. Ku haramkan apa kau minta Allah Ta'ala? Penyakit, jangan. Dia Maha mengetahui. Dengan pakaian kita masing-masing. Ya. Maka enaklah kita selama di berpakaian pun, kenapa ukurannya pas? Ya. Kalau nggak pas enak? Nggak. Kehidupan kita pun jelas terus keluaskan. Itu masih diluaskan tuh anak. Nah begini, inilah paling bagus sama kita. Kalau dia Maha mengetahui. Maka anak pun udah teralter, ada yang S1, ada yang 4, ada yang macam-macam ya. Akhirnya kita ambil kesimpulan ini, udah ngaji gini, maka hidup itu tenang ya. Mustahil Allah Ta'ala meletakkan beban kepada kita yang kita tidak mampu mikulnya. Kenapa? Orang yang Maha mengetahui. Ngadap hidup tenang aja, nggak apa-apa. Ya nanti besoknya, nggak ada urusan besok kita nggak tahu kok. Payah agama ini? Enggak, bagi yang paham. Dia Maha mengetahui. Maka banyak orang susah, banyak orang cepat boros pakai muka gara-gara mikirkan semalam sama memikirkan besok. 4 kali tuanya tuh. Jadi kalau mau cepat tua, pikirkan yang 2 tuh. Besok, bulan depan, masuk situ jalan, masuk situ. Ini. Masuk ya duduk. Kalau yang udah ngaji, jangan duduk di sana. Kalau duduk di sana berarti minta dipecat. Enggak? Hah? Pikirnya main-main. Enggak. Saya tergadang ngaji gitu lah. Terlambat, ada masalah terlambat datang. Ngapain kau di situ? Sini kau duduk. Payah kali melangkahi orang. Sini, jangan pindah-pindah. Rahmat Allah di sini deh. Kalau malam nih kau datang kau ke sini, siapa yang duduk tempat kau, dia dapat rahmat, kau kosong. Mana mau? Tetapkan kau duduk situ, jangan pindah. Dari rahmat Allah datang, kita pindah duduk sana. Nggak dapat sih jalan kan? Bareng-bareng. Dan diambil orang, yang duduknya yang dapat. Kena balai pun sama juga, biar tahu aja kau. Udah habis itu aja ya. Nanti bicara sebelah kiri saya di payah saya jawabnya. Jadi pertanyaan saya, apakah dosa besar? Iya, sangat baik aja mau ta'ala lah. Ya sudah pasti
kita ucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, yang jadikan kita mengucapkan siapa? Allah Ta'ala. Ampuni, udah, nggak baik aja Allah Ta'ala. Dampin semua dosa kecil dosa besar. Rugi Tuhan ngampuni apanya? Enggak. Itu ada satu riwayat, iblis itu menjerit sampai terdengar dari Masyriq ke Maghrib suara jeritannya. Kumpul setan-setan semuanya. Ada apa nih tuh? Gitu ya. Kenapa kayak gini? Iya, kau tahu lah itu. Gitu. 70 tahun aku sesatkan dia. Tak tahu dengan agama. Sesat betul. Tobat dia. Diterima Allah tobatnya. Masuk surga dia. Dia berdaltar semua dosanya. Ha. Makin jerit iblis tadi bilang. Capek kali aku menyesatkan dia ini sampai umur 70 tahun. Tobat dia. Diterima Allah tobatnya. Nah, itu diampuni nggak dosa besar San? Nah, itu aja dalilnya ya. Nggak usah panjang kali. Lebih enak sikit-sikit tapi mantap ya kan. Nah. Oh itu dosa kecil aja, enggak dosa besar. Dia belum masuk surga dia. Kok bisa? Suka Allah Ta'ala lah. Itulah harus hukum akal tuh. Harus saja. Orang berbuat sekendaknya, milik dia. Siapa mau protes? Kita nggak boleh buat sekendak kita, ada peraturan ya. Allah suka hati dia. Keluarkan pertanyaan, kalau sampai jangan diam aja. Macam film kartun saya tengok di atas kepala udah taruh tajak tapi nggak mau nanya dia. Maka dasar sifat 20 belajar tauhid ini, hukum akli yang 3, wajib, mustahil, harus, mesti kita kuasai betul-betul. Makna harus itu apa? Allah berbuat sekehendak hati dia lah. Ya Ustaz, kalau Allah berbuat sekehendak, di mana letak keadilan Allah? Karena adilnya itulah orang dia punya. Itu adilnya. Kalau dia punya, itulah adilnya gitu. Ya orang dia punya. Asal kau kayak baju sana. Ini sekarang kau pakai itu kan cantik ya. Kayak bilang macam kau kayak gunting-gunting ini. Ada yang protes apa kau bilang? Ya kok ada gunting kan? Apa kau jawab? Coba. Ya nggak bisa jawab. Hah? Suka hati aku lah bilang. Kan perbuatan saya itu kan perbuatan menzolimi diri, Ustaz. Gunting-gunting itu lah pakaian bagus. Ini dalil tentang wajib, mustahil, harus saja Allah buat itu. Kenapa dia buat sekendaknya? Makanya Allah Ta'ala masukkan ke surga dengan rahmatnya, masuk ke neraka dengan adilnya. Enggak cocok kan? Kata Nabi, Allah masukkan hamba ini ke surga dengan rahmatnya, masukkan ke neraka dengan adilnya. Izin Ustaz. Dari mana jatuh rahmat? Ya Allah Ta'ala aja, kok bisa ngaji? Allah Ta'ala jadikannya kok. Kok sholat Allah Ta'ala jadikannya, apa dengan rahmatnya? Mau kau banggakan? Cari penyakit. Maka nanti kita ini saya sampaikan supaya pelajaran untuk saya nanti ya. Kata malaikat, masuk iya umat Muhammad masuk surga, masuk dengan rahmat Allah Ta'ala, masuk. Jangan protes lagi, masuklah. Ada satu protes, kok dengan rahmat Allah Ta'ala pula aku banyak hari ibadah aku kok. Bisa bilang 24 jam aku ibadah terus. Oh gitu, minta kau dulu. Yang lain masuk. Masuk protes lagi masuk ya. Kenapa dia katanya Allah masuk dengan ibadah dia luar biasa. Kok dah. Ini siapapun yang ada di dalam diri kita nih, siapapun yang ada di diri kita. Allah punya ya, mata pun Allah punya. Nah, mata aja aku tanya kata Allah Ta'ala. Mata, macam mana kau selama tinggal di badan ini? Tersiksa aku ya Allah, ngadulah mata. Kenapa tersiksa? Ngantuk-ngantuk, merah mataku sebaca kau dipaksa juga, sampai berair-air. Kau pikir mata kau tuh kata Allah Ta'ala. Tersiksa mata tuh kau bikin, masuk neraka lah kau. Paham? Kalau mau saya panjangan cerita, pagi bisa ini, tapi dengar-dengar saja. Yang penting paham, pendek, paham, mudah. Itu enggak dengan adilnya. Kita enak aja pakai mata bertanggung jawabkan tuh nanti. Suruh nengok HP, mata itu enggak syukur. Syukur mata itu diperlihatkan kepada yang baik-baik kepada kita, kepada anak, kepada istri. Itulah syukur mata itu kata Rasulullah. Tengokkan kepada setan gepeng, syukur apa enggak? Tanggung jawabkan tuh nanti. Telinga betul, kemana diperdengarkan? Dihisap semua ini. Nah, Nabi pun tahu lah kita ini bahasa ajab kan itu umat ini, dibela Nabi lah kita. Makanya kata Rasul, "Mangkana ahlul kalam la ilaha illallah, dakhalal jannah bighairi hisab." Bela Nabi, biasa kan. Ini saya sampaikan udah ya 300 kali, zikir itu jangan pernah putus. Kenapa kata Nabi, manusia itu mati nanti akan dibawanya lah apa yang selama dia kerjakan. Sebentar kok. Berapa menit kan?
La ilaha illallah, la ilaha illallah. Berapa menit cuman? Hah? 20 menit. Dengan harapan apa? Ini bangsa bisa diusahakan. Nanti mati kita itulah kita baca. Mati ini kita nggak tahu di mana, kapan, nggak tahu. Pak. Bila kita sudah melazimkan la ilaha illallah, Ahlul kalam dapat kita sebutkan la ilaha illallah. Ahlul kalam. Apakah itu nanti kita ada hisab di dalam masa, mata, lisan, telinga, kaki, apakah masih ada hisab? Udah. Berarti tadi kau kemana melalaknya? Kata Rasul bukan kata saya. Jadi nyampein apa kata Nabi? Mangkana akhirul kalam la ilaha illallah. Barang siapa akhir kalamnya la ilaha illallah masuk surga dengan tidak ada hisab. Dah. Dakhalal jannah bi ghairi hisab. Masuk surga dengan tidak ada hisab. Aman enggak? Kok bisa ya? Suka hati Allah Ta'ala lah. Orang kita pun kalau bisa rombongan Jokowi, bahasa Jokowi lah, presiden apa, lampu merah, peduli lampu merah, tabrak aja. Ada yang nangkap? Nggak ada. Udah bebas. Inilah budaya ngaji ini. Maka cocoklah kita masuklah ke surga dengan rahmat Allah Ta'ala kita malaikat. Dan agar ibadah yang kita lakukan kurnia Allah Ta'ala aja itu semua. Bisa kita ngaji, bisa kita semuanya Allah Ta'ala. Apalagi mau nganggar-ngari? Nggak ada. Makanya hidup ini nanti buahnya, hidup ini semakin lama semakin enak bahkan nikmat. Bukan cerita dongeng ini, betul-betul ngajinya. Hidup ini semakin lama semakin enak bahkan nikmat. Dan ada berkata di hati, nikmat pula enaknya belum kurasakan, belum duduk ngajinya. Kenapa belum duduk? Nggak mau nanya. Cuma nanya. Saya kok belum dapat enaknya, umpama ini. Janganlah saya bertanya, saya yang jawab. Jadi kalian enak kali lah kalian ya. Saya bertanya, saya yang jawab ya. Cuma tanya. Kenapa saya nggak dapat enak? Nggak duduk gaji sampai 20 itu. Izin dok, yang akhirul kalamnya tadi kan dok. Kalau posisi kita lagi sakit kan kita bisa masih zikir. Nah, terus. Orang mati tabrakan tuh gimana kan? Hah? Nggak sempat ya mati tabrakan. Oh, kau pernah mimpi nggak? Pernah. Baru 15 menit kau tidur. Mimpi kau udah 2 tahun. Kuasa Allah Ta'ala itu? Udah gitu aja jawabannya lah. Udah dewasa kau, udah pintar kok. Udah. Kerja Allah Ta'ala nggak bisa kita ukur. Izin Ustaz, jadi seketika aja itu Ustaz. Seketika kata kita, kata Allah panjang lama. Kalau nggak dusta Nabi. Bosnya manusia itu mati, dia bakal jumpa dengan para malaikat. Ya, awal mulanya nampak kambing putih. Nanti sampai kan? Nanti datanglah malaikat. Siapa nama kau? Harry. Ah, Harry. Jawab aja gitu, Harry. Udah. Jadi mana nggak tahu nama kau tahu nasi? Oh, Harry namanya itu, yang pakai jubah hitam dia kan? Harry. Harry. Kalau sakit kita cerita sama. Akulah malaikat yang selama ini yang berikan kau minuman. Setetes pun nggak ada. Aku cari dan masih ke maghrib. Nggak ada lagi setetes pun. Udah ngerti kau tuh apa maksudnya? Matilah kuning kan? Pergi malaikat satu. Datang malaikat satu lagi. Harry, akulah yang memberikan makanan sama kau. Sudah aku cari dari masjid ke maghrib. Tidak ada sebutir nasi pun sama kau. Ngerti lah udah kau kan? Panjang prosesnya itu. Belum godaan setan lagi. Yang menyerupai guru, menyerupai orang tua kita, menyerupai orang kita kasihi. Salah tuh, dustakan dengan Muhammad tuh. Oh iya kan, kafir. Karena setan waktu itu bisa-bisa macam mana supaya kita kafir. Kan panjang cerita itu kan. Panjang sisi manusia, pendek sisi manusia. Tak berubah mati kontan. Sisi manusia, sisi Allah lama. Mana tahu kita, seperti kita mimpi tadi lah. Baru sebentar 15 menit, belum sampai, nggak sampai 15 menit pun. Dalam mimpi itu dia udah berumah tangga, kerja hebat, jadi pegawai negeri segala macam, kawin, sampai gitu. Tangkap KPK baru sadar ya, lama-lama dah itu. Karena dinasihati dia masuk ke dalam gua bertuduh. Di situ ada seorang wali lagi makan roti sama teh manis. Mau kemana kau? Mau ke kota lah Pak. Di desa nggak nampak Pak, ke kota lebih cari kehidupan lebih tenang katanya kan. Salah kau katanya. Kalau kau mau pergi ke kota mau ngapain? Itu dakwah lah. Yang macam kau tuh banyak kali di kota ya kan.
Di desa kau diperlukan orang. Betul, San? Udah di desa tempat kau aja lah, nggak usah pergi ke kota kau. Banyak macam kau itu, ya. Nah, tertidurlah dia. Itulah dia mimpi tadi itu. Pergi ke kota, banyaklah orang yang ikut sama dia segala macam. Sampai sudah dia kawin, dapat punya anak kaya, jadi pegawai negeri segala macam, ditangkap KPK. Sadar dia. Si wali tadi masih minum teh manis sih. Berapa lama? Roti tadi belum habis. Dia udah berapa lama tuh? Udah bertahun-tahun kan? Kuasa Allah Ta'ala itu. Itulah mana Allah Ta'ala Maha Kuasa tuh. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Ta'ala kuasa atas tiap-tiap satu apa saja pun. Nanti kau coba di rumah mah. Kalau kau yakin. Kalau kuntilanak bisa daun jambu jadi duit, kenapa awak tidak ya? Pegang daun jambu itu. La ilaha illallah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Jadi duit kau bilang kan. Mudah-mudahan dari daun jambu aja tetap ya. Kau gak bisa jadi kau tanya lagi, jangan jadi duit, kerjalah kau ulang duit. Mau enak. Kenapa Dedam? Bisa ketawa juga dari Oh bisa, selama udah kenal dia ketawa aja udah sekarang. Nggak heboh lagi dah. Bahkan berani dia soi. Ada ya duit kau ya? Banyak Ustaz. Bukan ada lagi yang banyak. Ya udahlah. Kelas soi itu. Nah, kenapa yang lain nggak ikut? Kau mau banyak macam dia? Ikut deh tuh. Ya, kau ketawa pula. Maka jangan takut-takut menerkan duit, terutama untuk istri anak. Jangan takut-takut. Makin dibayar Allah makin menjadi-jadi. Kalau kita pelit sama istri, udahlah. Kalau sama istri pun lagi sama orang lain ya kan. Ini rezeki yang kita terima, yang ada sama kita ini Allah Ta'ala punya titipan. Nah, gunakanlah ya. Maka udah saya sampaikan, tinggal kalian ngamalkan ya. Ya Li, jangan terima gaji simpan enggak. Ya Allah, tunjukkanlah jalan taat dan rezeki yang kau berikan ini ya. Sungguh-sungguh mintanya. Kuatkan aku untuk melaksanakannya. Tunjukkan pula lah jalan maksiat dan rezeki yang kau berikan ini, kuatkan aku untuk menghindarinya. Amannya lah kau. Dan kita munajat duluan. Itu aja, luaskan lah tadi. Semuanya ya. Nah. Maka terkadang kita kok nggak dapat nikmat salat, orang nggak pernah diminta. Kok nggak pernah kok kali sabar ya, orang nggak ada minta sabar sudah apa? Itu yang kita Nabi itu minta yang pasti baiknya. Tadi untuk tentang daunnya itu. Nah, dia kayak gitu suka itu. Terus berdiri ya kan. Terus Karena pernah berguru di Tembung tuh. Jadi kayak macam dia murid-murid tadi mau belajar dites dulu satu. Jadi tanyanya lawan, kau sebelumnya ngaji di mana? Ada ngaji 40 tahun itu tauhidnya. Jadi masing-masing murid itu dikasih kopi segelas. Ditesnya lah bisa nggak kau ambil batu di dalam kopi itu kan? Sementara batu itu nggak ada, kata itu kan. Bukakan kitab bawa selalu bawa kitab itu. Disuruhnya bacakan sifat wujud yang pertama nih. Suruh tutup kalau tadi kan kau bacakanlah Allahul ladzi khalaqas samawati. Pertama kan kalau nggak ada, berarti kau belum yakin kan ya, cuma aku ngaji bilang gitu kan. Baru murid-murid lain dapat mustika 5 ada apa itu. Pas sekali lagi ikut, kau yakin ragu sih nggak bisa nih katanya bilang gitu. Jadi bacakan kan sambil getar-getar tangan, gitu kan. Dah. Apa yang ada di hati kau tuh ambil lah. Memang kau suka batu tuh kan. Pas kau kecil itu ada batu itu. Batu mata kucing di rumah. Maksud awal itu memang Allah menunjukkan kebesaran kuasanya kan itikat awal kan sama Allah kan. Apa memang permainan jin apa cuma? Bukan permainan jin, nggak ada. Karena Allah Ta'ala semua punya kerja ini. Ya, Allah Ta'ala punya kerja. Cuman untuk ujian sama kita. Kau hanya di situ apa tidak? Izin untuk terakhir masalah daun itu mau dites lagi. Habis itu ada hati rawan udah mau sedikit lagi ya. Nggak mau ikuti lagi. Kalau gitu nanti kau panjangkan ceritanya, ya. Singkat aja tuh. Ada orang percaya kali ini kayak gitu, ada orang percaya kali kayak gitu. Jadi diajaknya murid atuh, yuk kalau ikut aku yuk. Ngapa ya? Masku hilang. Dia mau kemana tempat saya? Dia tahu aja di mana, siapa yang nyuri, di mana letaknya. Masku hilang. Kok percaya kali kau kata murid atuh tadi? Ayolah kau tengok, kita buktikan ya. Dia tahu di mana mas itu beradanya.
Siapa yang ngambil dia tahu. Nah, berkali dukun ini kan. Tinggilah si murid Atuk tadi. Bukan mau dengan kagum ceritanya, mau dibuka kan aibnya semua nih. Bosnya itu bohong semua ya kan. Dah tanyalah kan. Oh, Mas kau tuh di kamar mandi kan jatuh di situ itu. Nah, nggak jauh-jauh ambil jangan di sana Mas kau tuh gini kan. Kau cari-cari di paret tuh katanya. Udah. Jadi murid Atuk doang berdiri. Ah, ibu ini mau apa? Saya Pak. Nah dia berdiri langsung, berdiri nggak duduk berdiri. Saya mau nanya sama Bapak. Saya pakai celana dalam warna apa Pak? Kan diajar betul kan? Tadi dia masih dukun tadi. Nah dengar kau kan? Aku dibuka dia, nggak tahu dia celana dalam warna apa. Percaya juga ke Semarang kayak gini gitu. Nah, habis. Ngerti kau? Jangan percaya kayak gitu. Ini udah masanya ini, Nabi yang bilang. Nanti akhirnya muncul lagi nih ilmu mistik, ilmu sihir-sihir ini. Jadi jin tuh memang pakai jin itu. Iyalah. Rawat makanan tak ikut lagi. Jangan. Fir'aun tuh tukang santinnya dukunnya 1000 orang. Fir'aun sekarang nih walau alam mungkin lebih dari 1000. Maka orang ikut tuh sama dia. Tapi Fir'aun macam pun hebatnya dulu 1000 orang kalah sama Musa. Kalah, karena Nabi Musa apa? Ada dagingnya Allah Ta'ala. Pasukan Fir'aun tahu lah gitu hebat luar biasanya. Pasukan berkuda segala senjata lengkap pakaian besi kejar Musa dengan umat-umatnya sampai ke pinggiran Laut Merah itu. Apa kata umat Musa? Aduh, habislah kita ketangkap, habislah kita. Nabi Musa tidak, tinggal bilang sama Allah Ta'ala. Udah pukul aja tongkat kau tuh ke laut tuh, belah laut tadi. Belah, nyebrang orang tuh tenang. Tapi kalian jangan berceritain ya, sampai di seberang betot balik. Tentara Fir'aun ngejar. Nah, habislah tenggelam semua di Laut Merah itu. Sampai di sana macam mana? Padang pasir. Takut Musa ngadep hidup nih? Enggak. Selesai sembahyang zuhur, terhidang makanan dari surga. Makanan dari surga kan mahal, tinggal makan. Tapi manusia itulah udah dikasih enak, kurang ya. Musa, mintalah sama Allah Ta'ala. Kau kan mudah kali kau minta sama Allah Ta'ala. Supaya kita tanah dijadikan subur, bisa kita cocok tanam. Gak enak lah kayak gini, makan tidur aja gini. Udah enak lah ini kita Musa. Musa, jadi kalau tanah ini subur. Doa lah Musa, pipasa, supaya tanah itu subur. Pas jam makan gak ada makanan. Kok gak ada Musa? Iya, tapi kalau mau cocok tanah, tunggulah panen. Ada penyakit kan? Gak usah. Ini enak, kurang enak macam mana ngaji di sini nih? Ngaji duduk aja kan, dengar aja kalian. Sambil tidur pun boleh. Saat itu kasih makan bisa Hasan sediakannya. Kita cuma boleh kita doa, ya Allah, murahkanlah rezeki Hasan. Dapat gandakanlah. Tuhan doa kita aja. Kalau membalasnya dengan berlipat ganda. Kalau itu nggak mau kalian doakan juga, mati aja bagusnya. Nggak pakai modal. Sudah. Itu pun kadang-kadang ngaji, kadang enggak juga ya. Cemana lah kita mau dekat sama Allah Ta'ala. Banyak yang saya sampaikan, banyak nggak cocok orang san. Nggak cocok. Mana mungkin cocok? Lucu kali Ustaz. Kalau sakit ngaji, saya bilang. Kalau kita punya masalah ngaji. Sakit kok ngaji. Nggak cocok orang. Tapi nanti kalau udah saya terangkan, amalkanlah. Udah kau rasakan kan, Dik? Nggak tahu pun kau penyakit itu harus kemana ya kan? Kenapa? Karena yang nyuruh ngaji Allah Ta'ala. Yang buat sakit siapa? Nah kita ngaji. Cocok disembuhkan apa enggak? Itu logikanya. Makanya pun kau nggak sadar bahwa rumah sakit kau tuh hilang. Dan bukan kau aja ngerasainnya. Mana nggak cocok nggak pernah dapat ilmu ini. Nggak pernah dapat. Nggak pernah percaya. Kalau sakit ngaji. Nah, contoh dia. Kalau punya masalah ngaji. Karena masalah pun Allah Ta'ala yang jadikannya. Ngaji dia yang nyuruh. Cocok dilepaskan dari masalah apa enggak? Itu keyakinan itulah 100% kuat, yakin, jazam. Selesai lah semua. Apa lagi minta lagi? Perlu kalau pakai daun-daunnya tutup gini lagi? Nggak ada. Capek. Terpesona yang kayak gitu memang.
Padahal kalau dituntut nyesat kan ya kafir itu. Keris bisa berdiri udah kagum kali kok. Wah, terbang pun ada ya kan. Apa gunanya? Kalau keris itu bisa terbang, nah, udah tuh kita sudah bunuh terbang dan bunuh seorang mati. Dapat pahala apa dosa? Dosa aja, nggak ada gunanya itu semua. Lebih enak kau pergi ke Bali nengok keris terbang api terbang di Bali banyak itu. Kalau orang itu mulai ada banyak. Biar aja kalau mau nengok bunga api sana Bali, nggak nunggu tahun baru. Sana orang banyak nuntut ilmu leak itu, bunga api, terbang sana terbang bunga api. Kalau bunuh sana tinggal mau santet gitu aja. Betulnya itu, enggak jawabannya. Kalau ingat kalian waktu George Bush kemari ke Indonesia, berapa tukang santet dikerahkan, bukan tanggung banyaknya. George Bush presiden Amerika, mati dia. Apapun tidak, kita ketawa aja deh. Ngomong kosong aja itu ya. Jadi bisa. Nah itulah, apa gunanya? Bisa. Maka diharap ampunan Tuhan dengan 24 huruf itu daripada dosa 24 jam. Dan lagi, 2 kalimah syahadat itu ada 7 kalimah. Maka diharap pula pada Tuhan mengampuni dosa 7 anggota. Ada 7 anggota kita yang bikin kita dosa itu ya. Dan melupurkan 7 pula api neraka juga adanya. Neraka itu 7, surga 8. Menunjukkan lebih rahmat Allah Ta'ala ya. Rahmat 7. 7 anggota itulah dari mata, telinga ya. Yang datangkan dosa itu. Ini kan ulama ini berkata mengucap 2 kalimat syahadat itu harus kita supaya mampu satu dosa. Jadi pertanyaannya, itu kita lakukan sebelum sholat dulu atau gimana? Kapan aja? Di mana saja? Asal jangan di WC. Sudah. Enggak semua amalan itu mesti di sejadah, enggak. Bahkan banyak amalan enggak di sejadah. Itu makanya tadi di atas supaya tercampurlah di darah dagingnya gitu. Tauhid ini. Darah dikendaki darah itu hati, daging itu lidah. Terus saya berzikir. Tetap ingat aja Allah Ta'ala. Itulah kaji pertama wujud itu. Udah lihat kajinya kan? Wujud artinya ada, mustahil tiada. Dalilnya Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Allah Ta'ala menjadikan 7 lapis langit dan bumi dan barang antara keduanya. Allah Ta'ala menjadikan. Kalau sudah Allah menjadikan, pikirlah kita. Siapa punya kalau itu yang ada ini semua? Allah Ta'ala punya. Kita ingin yang ada, dekati dia. Macam mana cara dekati? Jangan tinggal sholat 5 waktu, ngaji, dekatilah punya. Nggak payah ini, orang dia punya. Kalau begitu, kalau udah paham ke sana, kalau nggak paham tanya Norman ya, kalau jangan diam aja. Kalau makin melotot saya takut. Kalau tanya saya nggak takut. Jadi maka sudah sepantasnya orang beriman itu, katanya dalam kitab dia, orang beriman ingat kepada Allah Ta'ala, kepada setiap yang mewujud, setiap yang ada, apa aja ada. Kan nggak pernah lekang ya. Sedetik pun nggak pernah lupa sama Allah Ta'ala. Nanti kalau kau nengok Sita pun betapa sayang kau sama dia. Ya, kenapa? Bukan lihat dianya, siapa yang jodohkan kau sama Sita? Allah Ta'ala kan, Allah Ta'ala. Jangan kau marah ya. Berarti kalau kau marah, kau marah sama Allah Ta'ala yang jodohkan kau. Nggak pade Tuhan ya. Masa kayak gini? Ya, jangan. Kebalikan Sita pun gitu, jangan. Dia sedikit merajuk ya kan. Kalau merujak boleh? Boleh. Itu kalau kita tauhid ini. Tidak melihat sesuatu, lihat menjadikan suatu. Sama-sama kita belajar terus sampai duduk di hati kita, tidak melihat sesuatu, tapi lihatlah yang menjadikan. Ada masalah lagi? Nggak ada. Itulah buahnya. Maka saya bilang hidup ini semakin lama semakin enak, bahkan nikmat. Lorman, ngerti ya kok nggak nih? Atau saya kecepatan? Biasa pelan-pelan aja. Ini nggak bisa dibantah. Langkah, rezeki, pertemuan mau di tanah Allah Ta'ala. Betul kan? Siapa bisa campur ini? Nggak bisa siapapun. Langkah, rezeki, pertemuan mau di tanah Allah Ta'ala. Kalau kita yang menemukan kesukaan kita siapa? Ta'ala. Jadilah kalian nikah. Udah. Suami istri.
Istri bukan dimarah-marahin, jadikan ratu. Jangan babu, terbalik. Istri pun gitu lihat suaminya, jadikan imam. Jangan muparakah, sedikit muparakah ya. Dapat pahala sebanyak 27 derajat itu? Enggak. Sedikit muparakah. Ngerti kok ada muparakah ini? Merajuk, kan muparakah namanya itu. Kasih duit sedikit muparakah. Jangan. Nah, aman aja jadi rumah tangga ini kan. Itu pun derajat akhirat, dunia itu ikut aja. Ngaji dua-duanya, aman lah udah. Apa? Jangan kalau udah mati tanya. Ya, diam ya. Waktu kita ini sempit kok, sempit kali waktu kita. Tahu lah, ntar lagi masuk Ramadan dah ya kan, nggak terasa dah. Nanti puasa beri seminggu 5 hari aja yang terasa tiap puasa itu, habis itu dah biasa aja. Raya udah sana kan, jalan lagi gitu aja. Berjalan terus, cepatnya hari ke hari ya, minggu ke minggu. Malam Rabu yang lalu Heri, dikasih apa kita misasan makanannya? Nasi urap. Nasi urap ini kan ya kan? Nasi urap itu. Ini hari nasi urap lagi, gimana? Alhamdulillah. Ustaz. Nah, gitu. Itulah makanya hidup ini semakin lama semakin enak, bahkan nikmat. Kalau belum dapat enaknya, apalagi nikmat, belum duduk kajinya. Dengan modal yang satu, innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Ta'ala kuasa tiap-tiap satu, apa saja pun. Kalau cerita wali kayak gitulah. Sunan Gunung Jati dirampok Sunan Kalijaga tongkatnya. Ngapain lah kau ambil itu, nggak ada apa-apanya. Gara-gara aku jatuh cabut rumput yang nggak berdosa nih katanya. Jatuh dia tarik Sunan Kalijaga tongkatnya itu. Tercabutnya rumput. Tercabut rumput gara-gara kau. Astagfirullah. Kalau kamu itu aja ambil kenapa? Kalau kamu emas pun itu ambil. Buah aren yang standar itu aren. Buah aren mergat apalagi nira. Pulang kaling jadi emas semuanya. Ambil itu. Entah apa ini gua ambil, gak ada harganya. Kayu ini kan, kayu lapuk lagi. Karena Allah Ta'ala punya semua. Jadi nggak usah duit, nggak usah batu. Tadi ngapain? Buah kulang kali jadi emas semuanya mah. Saya izin tuh pakai tongkat itu sunat. Udah. Udah terus? Ya, sudah berhenti tongkat. Umur 40 tahun. Sunat umur 40 tahun pakai tongkat. Terus tanya lagi. Kenapa tuh gak pakai tongkat? Belanja atau beri apa Mbak? Sedangkan kayak gini pun apa udah hujur kan itu rasanya dipegang-pegang begini. Aduh ajab kali pakai tongkat pula udahlah. Kalau umur 40 tahun sunat pakai tongkat. Ada tongkat terpegang. Ada orang ngamalkan gitu, orang jalan utama pakai tongkat. Ya, alhamdulillah Pak Tebak ya, pakai tongkat sekarang. Dah jumpa lagi nggak pakai tongkat. Kenapa nggak pakai tongkat? Banyak kali pertanyaan orang. Jatuh di mana? Kenapa? Malas mulai gini. Kalau dipakai ada bagus dia pakai tongkatnya. Macam Habib Rizik kan nggak pernah tinggal tongkat itu. Oh gitu. Kalau kau pakai tongkat macam mana? Habib Heri ya. Tanya orang aja, jatuh di mana? Kenapa? Tabrakan. Nah. Malas aku pakai lagi udah katanya. Sudah? La napi. Ilaha menapi. Illa isbat. Allah mengisbat. La napi menidakkan. Ya. La tidak. La napi itu. Ilaha menapi menidakkan. Illa isbat menetapkan, Allah mengisbat yang ditetapkan. Jadi la ilaha illallah. La ma'budu bihaq fil wujudi. Tiada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya illallahul ma'budu bihaq.
Hanya Allah ialah yang disembah dengan sebenarnya. La mustaghniyan an kulli ma siwahu wa muftakiran ilahi kullu ma adahu. Ilallahul mustaghniyun an kulli ma siwahu wa muftakiru ilahi kullu ma adahu. Jadi la mustaghniyan an kulli ma siwahu, Allah Ta'ala kaya daripada tiap lainnya. Bagi Allah Ta'ala ini semua maha sama dia, maha kaya, maha melihat, maha mengetahui, maha mendengar, maha kuasa, semua maha sama Allah Ta'ala. Jadi apa yang bikin gelisah kita? Malu kita ya. Tengoklah semut. Itu riwayat-riwayat itu perlu kita apakan. Karena semut yang soleh, yang alim, kata Nabi Sulaiman, dia bawa beras, sebutir beras itu, kira keringat dia. Karena besaran beras daripada badannya. Udahlah kau ibadah aja lah, kata Nabi Sulaiman. Ini berapa lama kau makan satu butir? Sebulan, untuk sebulan ada. Ini kau taruh di mana sarang kau sini, anak. Kata Nabi Sulaiman. Bulan depan datang Nabi Sulaiman lagi, berasnya nggak bergerak. Ya, kau nggak kau makan, nggak percaya aku sama kau. Kok kau nggak percaya? Karena dari dulu pun Allah Ta'ala ngasih aku makan, nggak mesti sama kau kok. Semut bisa pegang gitu, kok kita kok takut? Nggak percaya aku sama kau, apa kata semut tuh? Karena dulu pun Allah ngasih tetap aku rezeki. Gitu. Udah? Satu lagi keterangan. Semut hitam berjalan di malam yang kelam di atas batu hitam. Udah gelap kali itu ya dia. Allah melihat, Allah tahu. Apa dalilnya? Karena dia yang jadikan. Nggak apa-apa dalilnya padahal. Semut hitam berjalan di malam yang kelam di atas batu hitam. Diketahui Allah Ta'ala. Dilihatnya. Apa iya? Iya. Kenapa dia menjadikan? Jadi dua ini udah kita pegang kuat, udahlah pada gelisah lagi. Dan nggak sebut Allah tahu kok ya kan. Nah di dompet kita nggak ada duit 1000 pun nggak ada. Allah tahu apa tidak itu? Tahu. Kalau tahu kenapa? Bilang sama yang maha mengetahui itu. Jangan macam orang yang candu film India. Tapi dia istighfar juga ada cepat karena dia ngaji udah ya. Tapi dia candukan atau apa? Film India. Dibuka dompet berkaca, kacanya besar cerminnya. Tahu lah dia. Tuhan tahu nih dompet 1000 pun nggak ada. Marah sama Tuhan. Bersadar dari astagfirullah. Kalau orang India kan itu Tuhannya dimarahinya kan. Dia candu, terbawanya film India itu. Berkaca dia, jangan. Kalau melihat mau mengetahui, tinggal minta Allah Ta'ala. Kuasa Allah Ta'ala itu mendatangkan yang tak disangka tak diduga itu. Kuasa, tapi awas. Kuasa juga menghilangkannya tak disangka dan tak diduga. Rasa-rasanya panjang berpergi kan, rasa-rasanya ya kan. Tapi bisa aja terakhir kita jumpa dia mau. Mana tahu kita. Tinggal kenangannya kan. Nah, begitulah. Itu maka disebutlah mustaghniyan an kulli ma siwahu wa mutakiran ilahi kullu ma adahu. Allah Ta'ala kaya daripada tiap lainnya, berarti berhajatlah yang lainnya kepadanya. Semuanya berhajat kepada Allah Ta'ala. Nah, kita kok sok kali gak berhajat kepada Allah Ta'ala? Karena penyakit lah ya. La wajibal wujud. Tiada yang wajib wujudnya. Illallahul wajibul wujud. Hanya Allah yang wajib wujud. Kalau gitu kita nih harus saja wujudnya ya. Adanya sesuatu harus saja, bukan wajib. Kadang-kadang kalau sudah sampai kayak ini kalian diam ya guys. Dalam hati bertanya gini, ngerti ya apa enggak nih orang? Kalau guru saya Harusnya wujud itu yang bagaimana? kita harusnya nggak wajib. Makanya ketika Heri berdoa, apakah wajib Allah mengabulkannya? Enggak. Harus saja. Heri berdoa dengan air mata segala minta sama Allah Ta'ala, apakah wajib Allah Ta'ala mengabulkannya? Tidak. Kalau wajib tergagah Tuhan bisa kita atur. Kita sakit, kita makan obat, apakah wajib Allah mengabulkannya? Tidak. Harus saja. Kenapa? Sudah sama-sama kita rasakan. Terkadang kita sakit tanpa makan obat baik bisa. Apalagi kita perlu keimanan, jaga iman betul-betul.
Allah nggak rugi kok ngasih kita pulang ngaji ini 1 miliar atau orang. Segitu Allah nggak rugi, orang dia maha kaya, bukan kaya, maha kaya. Siap ngaji dikasih 1 miliar atau orang. Cuman pertanyaannya mau kemana kau bawa ini? Ini pulang ini hukum takdir 1 miliar. Nah, masih 1 miliar. Kemana kau? Langsung pulang apa kau duduk sini mikir dulu? Gimana? Mikir dulu Ustaz mau bawanya kayak mana. Dulu kan? Sampai ke rumah pun bisa tidur kok. Tidak Ustaz. Mana aku taruhkan dulu? Kayak nengok duit itu aja kan? Maka Allah maha mengetahui, nggak usah. Cukuplah 2.000 aja, alhamdulillah ya. Bisa enak kalau belanja kan. Yang pas potongan masing-masing lah. Nggak usah heboh kita. Hanya oleh wajib ujur, yang lainnya tidak ya. Harus saja. Itu mungkin orang salah paham sampai di sini. La wajibal wujud, bisa salah paham kayak gitu. Kalau itu yang lainnya nggak ada. Yang ada hanya Allah Ta'ala. Itu kajian Syekh Siti Jenar ya. Allah nggak ada, yang ada Syekh Siti Jenar. Syekh Siti Jenar nggak ada, Syekh Siti Jenar nggak ada, yang ada hanya Allah Ta'ala itu. Pahala wali itu bilang ke Syekh Jenar dan Allah diundang. Mesti datang menghidup sidang para wali. Baru datang dia. Datang pun nggak jalan dari bawah tanah dia jalan. Maksudnya ke bawah tanah jalan dia. Kata Sunan Kalijaga, kalau dia bisa kenapa aku tidak? Masuk juga di bawah. Jalan juga ngikut di belakang saya itu jenar ya. Kenapa rupanya? Kuasa dia itu. Kuasa. Dibaca Al-Quran, bahasa Allah itu dekat, lebih dekat dari ulat leher. Kalau kita ada Tuhan di sini, ada kata saya jenar. Mungkin dipancung dia itu. Allah Ta'ala jauh tidak berantara, dekat tidak tersentuh. Di Al-Quran sebutkan waktu dekat sama kita itu lebih dekat daripada urat leher kita. Kalau itu ada Tuhan di situ, ada kata dia. Kalau itu apa yang dekat? Semuanya lah, sifat kudrat iradatnya semuanya dia. Kalau nanti Allah Ta'ala di sini banyak lagi Tuhan jadinya ya kan. Oh satu tapi dipotong-potong ya banyak lagi jadinya kan. Akan kita tak terima, udah. Kalau itu adanya kita tuh hukumnya harus, bukan wajib. Berdoa pun kita, apakah wajib Allah Ta'ala mengabulkannya? Tidak, harus. Sakit kita berobat, apakah wajib Allah Ta'ala menyembuhkannya? Tidak, harus saja. Kalau wajibnya tergagah Tuhan. Apakah kita mesti kerja dulu baru Allah Ta'ala bisa ngasih rezeki? Tidak. Kalau itu nggak maha kuasa dia nanti, nggak maha kaya dia. Kau mau rezeki kan kerjalah kau dulu. Macam mana aku ngasih kau? Kau nggak kerja pula, gitu jadinya. Enggak. Nah, sudah ya, ini sampai istilah kita ya. La mustahikan lil ibadati bihaq. Tiada yang mempunyai hak dibuat ibadah padanya illallahul mustahikun lil ibadati bihaq. Hanya Allah ialah yang dibuat ibadah padanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Allahumma razuqna ilma wa razuqna fahma. Allahumma razuqna ilma wa razuqna fahma. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna arhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah.